Bisnis apotek secara online? Ayo bergabung bersama Mouse Health. Pelanggan Anda tetap bisa order walau sedang di rumah aja. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0895 3531 09000. Download aplikasinya sekarang. Terima kasih Bu Ratna atas presentasinya. Sama-sama, Pak. Ya, ini saya buka video saya dulu sebentar. Kalau pantunnya saya nggak bisa jawab, Bu. Saya bukan ahli pantun, saya kebetulan sobat ambiar, jadi nggak bisa jawab pantunnya. Nyanyi ya, Pak. Iya. Baik, tadi penjelasan Bu Ratna sangat menarik dan ada satu terobosan yang saya juga tidak mengira, yaitu yang namanya pemeriksaan sarana tetapi secara online. Itu memang suatu terobosan yang sangat baik. Mungkin sejawat nanti bisa mengeksplor kira-kira apa yang perlu disiapkan kalau ada pemeriksaan sarana secara online. Silahkan ditulis di Q&A. Terima kasih Bu Ratna. Selanjutnya kita akan masuk ke pemateri yang ketiga. Tadi sudah diceritakan masalah hygiene, kemudian masalah work from home untuk pandemik ini. Lalu yang menjadi topik sekarang adalah PSBB, yaitu pembatasan pergerakan, baik itu orang ataupun kendaraan. Nah, ini tentunya sangat berpengaruh terhadap distribusi obat-obatan yang memang harus lewat jalan, lewat udara, mungkin itu yang menjadi tantangan. Bagaimana dalam kondisi PSBB, di mana pergerakan kendaraan dibatasin, transportasi juga dibatasin, tapi kita masih harus bisa mendistribusikan obat-obat itu ke seluruh Indonesia yang cukup luas dari Sabang sampai Merauke. Untuk membahas masalah ini akan dipaparkan oleh Bu Berti, jadi mungkin sedikit kurikulum vitae dari Bu Berti. Bu Berti ini adalah insinyur kimia dari Universitas Gadjah Mada di Jogja, dan beliau adalah GM Deputy Director untuk logistik di PT Enseval Putra Mega Trading. Kita simak paparan Bu Berti tentang tantangan distribusi di era pandemik ini. Kami persilahkan, jangan lupa sejawat kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung dituliskan di QA yang ada di layar sejawat sekalian. Terima kasih, silahkan Bu Berti untuk memaparkan paparannya. Ya, terima kasih kepada Pak Peri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing mengenai materi distribusi, dan sebelumnya saya ucapkan salam sejahtera kepada kita semua dan terima kasih kepada kepada IAI yang telah mengundang kami Enseval sebagai pemateri di acara ini. Lalu juga selamat siang saya ucapkan kepada Ibu Maya Gustina dan Ibu Ratna Irawati yang telah memberikan materi sebelumnya ya. Jadi luar biasa sekali tadi pantun ya dari Ibu Ratna. Kalau dihitung-hitung tadi ada 5 ya Bu ya, dan saya di sini tidak akan berpantun ria ya kan, karena memang tidak berbakat untuk berpuisi ceritanya ya. Saya bergerak dulu di sekolahnya di kimia, jadi tidak terlalu familiar dengan sastra. Nah, saya akan memaparkan mengenai bagaimana pengelolaan distribusi farmasi di masa pandemi Corona COVID-19 ini, yang kita tahu bahwa pandemi ini telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dari semua lini kehidupan, bisnis, industri, semuanya ikut berubah, dan tentunya juga tadi sudah dijelaskan bahwa banyak batasan-batasan ya yang kita dalam keseharian juga harus turut kemudian menyesuaikan diri ya dengan keadaan seperti ini. Namun kita tahu bahwa karena kita bergerak di industri farmasi, obat-obatan, di mana kita juga bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, sehingga distribusi farmasi ini harus tetap berjalan. Nah, di acara webinar ini, ya kan, saya akan menyampaikan beberapa topik. Yang pertama yaitu tujuan dari webinar itu sendiri, lalu aliran rantai pasok,
tantangan distribusi farmasi, peran strategis distribusi farmasi, solusi distribusi farmasi di masa saat ini, kemudian juga peran apoteker yang tidak kalah pentingnya ya di situasi bisnis digital, lalu juga kunci sukses membangun bisnis digital dan kesimpulan. Nah, kalau dilihat dari tujuan dari pemaparan materi kali ini, yaitu kami harapkan bahwa nanti para peserta webinar ini dapat memahami tantangan dalam pengelolaan distribusi farmasi, lalu juga fungsi dan peran strategis dari distribusi farmasi, cara mengelolanya, dan juga kunci sukses. Bagaimana sih mengelola distribusi farmasi yang sukses di era pandemik yang situasinya ya cukup membuat kita harus banyak berubah. Nah, pertama-tama ya kan saya akan menyampaikan sedikit mengenai konsep rantai pasok ya. Jadi dalam rantai pasok sendiri itu ada 3 jenis aliran. Yang pertama adalah aliran informasi, yang kedua aliran produk dan aliran uang. Aliran informasi ini bisa berupa order dari customer ya kan, atau sebaliknya ya dari distributor atau dari pabrik itu berupa data stok, data kapasitas ya. Kemudian availability produk kapan sampai di pasar, sampai kapan sampai ke tangan konsumen. Nah, lalu produk sendiri itu ya berupa fisik ya, fisik barang yang dikirimkan bisa dari pabrik ke distributor, lalu dari distributor sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya ini adalah arus uang masuk. Karena sebaik apapun informasi yang kita buat, sebaik apapun produk yang kita kirimkan, tapi ya kan tidak ada aliran uang masuk dalam sebuah bisnis, tentu ini akan menjadi suatu kendala. Sehingga kita perlu mengelola ketiga aliran informasi ini dengan baik supaya bisa menghasilkan suatu rantai pasok yang handal, yang bisa memberikan kepuasan kepada konsumen, bisa memberikan nilai tambah kepada konsumen. Nah, kita tahu di saat ini, di masa pandemik ini, ada beberapa peraturan, himbauan bagaimana supaya kita ini bisa terhindar dari penularan virus tersebut. Yaitu yang pertama, jaga jarak 2 meter, jauhi kerumunan, hindari transaksi tunai, di mana di sini membuat kita, ya kan, sebisa mungkin ya kan, harus berada di rumah, ya kan, di rumah aja seperti tadi yang Bu Ratna sampaikan melalui pantunnya ya, bersama ya kan kita menjaga bangsa ya kan agar bisa terhindar dari corona. Nah, ini adalah 3 ini salah satu cara untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus tersebut. Lalu apa dampaknya terhadap distribusi? Nah, kita tahu bahwa distribusi apalagi di bidang farmasi, pengiriman obat-obatan ini harus tetap dijalankan. Karena tanpa obat-obatan tentunya ya kan susah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat. Nah, berikutnya lagi ya kan adanya kunjungan salesman ke outlet yang melibatkan kontak fisik ya. Di masa sebelumnya ya kan tentunya salesman ini mempunyai target untuk mengunjungi outlet ya kan. Nah, tentunya dengan kondisi saat ini situasi tersebut ya harus sedikit quote unquote ya di-adjust lah ya, karena bagaimanapun kita juga bertanggung jawab kepada kesehatan semua elemen dari bisnis kita. Lalu berikutnya lagi adanya social distancing yang membuat konsumen akhir ini mengurangi kunjungan ke apotek atau ke fasilitas kesehatan. Karena semuanya juga tentunya ingin supaya tetap sehat selalu di masa seperti ini. Nah, pertanyaannya ya kan bagaimana aliran rantai pasok ini bisa tetap dilakukan dengan lancar, namun di saat yang sama bisa mengurangi penyebaran virus corona ini. Nah, di belakang saya akan memaparkan bagaimana Ensepal ini kemudian melakukan upaya-upaya agar tetap bisnis kami ini relevan dan juga bisa mendukung pengurangan risiko penularan dari virus ini. Nah, solusinya ini ya, yaitu distribution 4.0. Jadi solusi ini bisa untuk ya kan mengurangi adanya physical kontak ya, sehingga yang tadi ya aliran informasi, aliran barang, aliran uang, ini kan ketiganya harus dikelola dengan baik ya kan, dan tiganya ini merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, tidak hanya bisa memilih 1, 2, tapi tetap harus ketiganya. Jadi nah,
pengelolaan itu ya kan mulai dari order, pergudangan, pengiriman, pembayaran supaya barang tersebut sampai ke konsumen akhir itu dengan aman ya tentunya juga dengan kualitas yang tetap bisa dipertanggungjawabkan sehingga konsumen yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut bisa tetap sehat. Ya, jadi solusinya itu adalah menggunakan transformasi digital supaya bisa membantu mengurangi kontak fisik dalam distribusi farmasi. Nah, ini sekilas mengenai jaringan distribusi Enseval. Enseval memiliki 2 pusat distribusi, yang pertama di Jakarta dan yang satu lagi ada di Surabaya. Kami juga memiliki 70 cabang di seluruh Nusantara dan memiliki 50 lebih prinsipal dari 30 pabrik yang mendistribusikan 18.000 lebih produk. Dan kami didukung oleh 40 vendor transportasi baik udara, laut, maupun darat. Jadi di sini bagaimana kita harus mengelola ya kan karena kita tahu bahwa distribusi di Indonesia ini cukup menantang karena kita melihat bahwa dari sisi geografisnya ya kan. Nah, ini yang terdiri dari kepulauan ini tentunya juga harus dikelola dengan baik ya sehingga bisa pengiriman lancar, kemudian dengan kualitas yang sesuai dengan yang disyaratkan, lalu dengan biaya yang tetap kompetitif. Nah, ini adalah siklus end-to-end rantai pasok Enseval. Jadi, mulai dari pabrik, kemudian dilanjutkan barang tersebut sampai ke distribution center-nya Enseval, dikirim ke cabang Enseval, kemudian didistribusikan ke rumah sakit, apotek, sampai kemudian ke tangan konsumen akhir. Nah, kami di sini sudah membangun beberapa inisiatif digital yang nanti akan saya jelaskan satu persatu di belakang. Jadi, dari konsumen, pasien ke rumah sakit, ada Mos Health, kemudian dari apotik ke Enseval, ada Emos, lalu pengiriman fisiknya, aliran barangnya, kita menggunakan transportasi, Mostrans, dan untuk arus aliran cash-nya, uangnya, kita menggunakan Mospay. Nah, di sini Enseval memiliki peran strategis sebagai distributor farmasi, yaitu yang pertama, kami mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Ya. Lalu yang kedua, di saat yang sama kami pun mengirimkan obat kepada konsumen dengan tepat waktu, kualitas, dan biaya yang tepat. Jadi ini adalah peran kami sebagai distributor farmasi dan tentunya tujuannya yaitu untuk ya berkontribusi untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat. Nah, lalu bagaimana peran apoteker di distribusi yang sudah bertransformasi secara digital ini? Saya meng-highlight beberapa peran yang menurut saya sangat penting. Yang pertama yaitu memastikan semua aspek mutu dalam pendistribusian obat berbasis bisnis digital tetap sesuai dengan ketentuan Good Distribution Practice atau GDP, CDOP, dan CDAKB. Yang kedua, menjamin penerapan Good Distribution Practice, CDOB, dan CDAKB secara konsisten di proses bisnis digital sehingga mutu obat dapat dipertanggungjawabkan sampai ke tangan konsumen akhir. Yang ketiga, memastikan apotek bertransformasi digital secara keseluruhan, mulai dari manajemen persediaan, B2B dan B2C manajemen pemesanan, manajemen pembayaran, agar tetap relevan di era digitalisasi. Nah, saya akan bercerita yang pertama, yaitu untuk aliran informasi yang kami bangun di Enseval terkait dengan transformasi digital. Yang pertama yaitu sebuah platform yang namanya Mos Health. Ini kami launching tahun lalu di tanggal 11 bulan 11. Jadi visinya yaitu membangun sebuah ekosistem digital yang membantu pengguna Emos untuk bertransformasi secara digital melalui bisnis yang berkelangsungan di era digital. Jadi dengan adanya Mos Health ini ya kan para pelanggan dibantu ya kan untuk bisa membeli vitamin, obat, mencari apotek, menebus resep, bahkan mencari apotek favoritnya ya dengan tetap di rumah aja. Jadi nggak usah khawatir karena tetap kita bisa melakukan pemesanan obat ya kan dengan waktu yang kita inginkan ya kan. Nah, tapi dengan cara seperti apa? Di rumah saja ya kan. Cukup dengan membuka ya kan mengaplikasikan aplikasi ini dan nanti obat akan dikirim ke
alamat yang diinginkan oleh pemesan. Ya, jadi nanti di sini juga akan ada kategori-kategori obat yang memudahkan bagi pengguna untuk mencari obat yang diinginkan. Nah, kami pun juga turut mengajak apotek karena kita melihat bahwa apotek ini adalah salah satu dari mata rantai supply chain kami, ya kan. Jadi bagaimana supaya satu rantai pasokan ini tetap sehat, ya kan, tetap bisa beraktivitas, tetap bisa menjalankan bisnisnya, ya kan, di tengah pandemi ini. Nah, sehingga di sini Mouse Health aktif mengajak para apotek untuk bertransformasi digital, ya kan, dan berkolaborasi, bermitra dengan Mouse Health agar bisnisnya tetap relevan. Karena kita tahu bahwa dalam situasi saat ini, kalau masih mengandalkan bisnis secara konvensional, mengharapkan pelanggan datang secara fisik, tentunya akan sangat susah, ya kan, untuk menjalankan bisnis seperti era sebelumnya. Nah, disinilah mau saya ya kan terus aktif supaya rekan-rekan partner apotek ini bisa berlanjut bisnisnya, bisa berjalan dengan aman tanpa perlu kontak fisik dengan pelanggan, dengan cara yaitu bermitra dengan Mouse Health. Lalu di sisi lain, kami juga aktif mengajak pelanggan untuk membeli obat secara aman dengan tetap di rumah saja, ya, tanpa harus keluar rumah, tanpa harus ke apotek, ya kan, nanti di sana naik kendaraan umum, ya kan, atau nanti bertemu dengan orang, atau bahkan juga apabila menggunakan mobil sendiri pun juga belum tentu ya kan menjamin terhindar dari virus tersebut. Nah, di sini kami juga memberikan teaser, yaitu memberikan voucher 25.000 untuk para user baru ya yang bergabung dengan aplikasi ini. Nah, berikutnya lagi, yang kedua yaitu sebuah platform yang namanya Emos, ya, kami launching di tahun 2016 lalu, dan ini tujuannya adalah membangun sebuah ekosistem digital yang menyediakan produk kesehatan berkualitas dengan pelayanan terbaik kepada konsumen. Nah, kalau tadi Mouse Health itu adalah untuk pelanggan ke apotek, nah kalau untuk Emos ini adalah B2B, ya, jadi dari outlet ke enseval. Jadi outlet kami bisa melakukan pemesanan menggunakan Emos tanpa mereka harus menanti kunjungan salesman, ya kan. Dan di sini nanti barang akan kami siapkan dan dikirim dengan waktu yang sesuai dijanjikan. Kami saat ini telah bekerja sama dengan 48.000 lebih outlet, ya, dan melayani lebih dari 1.500 fast moving product baik dari Kalbe maupun non Kalbe. Dan juga Emos ini sudah dilengkapi dengan sistem manajemen untuk keamanan informasi, yaitu ISO 27001, ya. Di sini supaya kita melihat bahwa keamanan informasi ini sangatlah krusial, sehingga kami melengkapi platform digital kami, ya kan, supaya keamanan informasinya ini tetap terjamin. Nah, dengan adanya Emos ini, maka aliran informasi yang saya tadi sebutkan di atas, ini tidak perlu lagi mengandalkan ya kan pertemuan secara fisik. Jadi outlet, mitra ya kan ini bisa melakukan pesanan ke enseval ya kan secara digital, membuka aplikasi, kemudian ya memilih ya kan obat yang diinginkan dengan waktu yang ditentukan tanpa harus melakukan kontak fisik.